Hai, sebelum lanjut, pastikan kamu sudah subscribe channel ini supaya kamu tidak ketinggalan video terbaru menarik lainnya. Terima kasih. Selamat menikmati. Oke, kata orang, untuk membuat wanita cinta mati, kamu harus jadi ganteng dan kaya. Tapi kita tahu bahwa semua itu adalah bullshit. Karena kenyataannya, kamu bisa lihat di sekeliling kamu, banyak pria yang tidak ganteng, tapi dapat memiliki atau bahkan membuat wanita yang cantik, yang seperti idealmu untuk menjadi cinta mati kepadanya. Kita tidak bisa terus membohongi diri kita bahwa fakta ini adalah karena faktor keberuntungan sang pria saja. Ada sesuatu rahasia di balik semua fenomena ini. Kenapa hal ini bisa terjadi? Nah, sekarang sebelum saya lanjutkan, saya ingin menjelaskan lebih jelas tentang apa yang saya maksud dengan cinta mati. Cinta mati yang saya maksud adalah kamu melakukan sedikit tindakan atau sedikit action yang begitu berdampak kepada wanita, sehingga wanita cinta mati kepada kamu. Dia berkorban banyak untuk kamu, dia mengejar kamu, dia nembak kamu, minta kamu jadi pacarnya, dan pada saat kamu memutuskan untuk jadi pacarnya, dia akan berkorban mati-matian dan mempertahankan cinta kamu serta hubungannya kepada kamu agar tidak putus. Itu yang saya maksud dengan cinta mati. Nah, kenyataannya yang terjadi di luar sana adalah sebaliknya. Pria mengejar wanita bertahun-tahun dan akhirnya karena wanitanya kesian, maka pacaran. Dan pada saat pacaran, wanita tentu saja lebih dominan dan sang pria yang bersusah payah untuk mempertahankan hubungan dan cinta sang wanita padanya. Jika kamu tahu rahasia untuk membuat wanita cinta mati, maka kamu justru akan mendapatkan efek sebaliknya, yaitu wanita yang akan mengejar kamu, wanita yang akan menyatakan cinta kepada kamu, dan wanita yang akan berusaha dan bekerja keras mempertahankan cinta kamu serta hubungannya kepada kamu agar tidak putus. Jadi itulah yang saya maksud dengan cinta mati. Saya mendapatkan pencerahan dari teman saya wanita yang mampu membuat wanita normal menjadi berbelok. Saya mendapat pencerahan dari seorang wanita lesbi. Dia berkata kepada saya, untuk membuat wanita cinta mati, yang pertama adalah ciptakan kenyamanan, maka dia akan butuh. Pada saat dia sudah butuh, maka dia akan cinta mati. Itu adalah 3 langkah sederhana yang sangat efektif yang dapat kamu lakukan untuk membuat wanita cinta mati. Pada saat saya mengaplikasikan 3 langkah ini, yang terjadi adalah perubahan total pada hidup saya. Ini juga dapat terjadi kepada kamu jika kamu dapat mengerti secara detail tentang 3 langkah ini. Dan saya akan menjelaskan lebih detail lagi tentang 3 langkah ini sekarang. Langkah pertama, ciptakan kenyamanan. Di dalam otak wanita ada yang dinamakan dengan naluri. Pada saat kamu dapat memicu naluri sang wanita, dia akan merasakan cinta mati kepada kamu. Dan jika dia melawan perasaan ini, dia akan tersiksa. Oleh karena itu, dia akan lebih memilih untuk cinta mati kepada kamu daripada melawan perasaannya lalu tersiksa. Bukankah ini yang sering dirasakan pria? Bukankah ini yang kamu pernah rasakan pada saat kamu menolak gejolak ketertarikan kepada seorang wanita? Rasanya tidak enak dan kamu tersiksa. Kita bahas tentang pemicu naluri. Apa yang memicu naluri wanita agar dia cinta mati? Dengarkan baik-baik. Di tahun 95, Gary Chapman menulis buku dengan judul 5 Love Languages, atau dalam bahasa Indonesianya 5 bahasa cinta. Diketahui bahwa naluri wanita memiliki 5 bahasa cinta, di mana jika naluri tersebut terpicu, maka wanita dapat jatuh cinta. Sayangnya, buku tersebut membahas pengaplikasian
dalam pernikahan. Nah, saya mengambil konsep dari Gary Chapman dan saya memodifikasi untuk dapat kamu aplikasikan untuk membuat wanita cinta mati bukan hanya untuk hal dalam pernikahan. Masing-masing wanita memiliki pemicu naluri yang berbeda-beda. Ada 5 pemicu naluri. Yang pertama adalah materi, yang kedua sentuhan, yang ketiga kata-kata, yang keempat quality time, yang kelima pelayanan. Saya jelaskan satu-satu. Pemicu naluri yang pertama yaitu materi. Dengan kata lain, wanita, jika kamu berikan materi, maka dia akan cinta mati dengan kamu. Sesimpel itu. Dia bisa bilang dia jatuh cinta dengan cara kamu manjakan, dengan cara dibawa ke tempat-tempat khusus, traveling, dan lain-lain. Semua itu bullshit. Karena naluri dasarnya atau pemicu nalurinya adalah materi. Jadi apapun yang dia bilang, kamu kasih materi, bam, semudah itu. Jadi pertama materi, kedua sentuhan. Wanita yang memiliki pemicu naluri sentuhan, dengan hanya kamu sentuh, hanya cukup sentuh, maka dia akan cinta mati dengan kamu. Sesimpel itu. Ketiga, kata-kata. Wanita yang memiliki pemicu naluri kata-kata, kamu tinggal berikan kata-kata I love you, I miss you, dia cinta mati. Oke? Keempat, quality time. Wanita yang memiliki pemicu naluri quality time, kamu cukup berduaan dengan dia, ngobrol hal-hal yang dalam, dan itu akan membuat dia cinta mati. Dan yang kelima dan yang terakhir adalah pelayanan. Wanita dengan pemicu naluri pelayanan langsung dapat cinta mati dengan kamu jika kamu memberikan pelayanan-pelayanan seperti antar jemput, bawakan makanan, bawakan minuman, bawakan tasnya, dia langsung bisa cinta mati. Oke, jadi dari 5 pemicu naluri ini, kalau kamu tahu pemicu nalurinya, lakukan itu, selesai. Dia langsung cinta mati. Kamu tidak perlu tergila-gila padanya, kamu tidak perlu melakukan pengorbanan macam-macam. Cukup berikan apa pemicu nalurinya saja. Banyak pria berpikir bahwa wanita itu suka dilayani. Oleh karena itu, para pria pada saat mendekati wanita, mereka memberikan pelayanan. Pelayanan yang luar biasa, pengorbanan, antar jemput, ditemani, dimanjakan, diberikan makanan, dibelikan minuman, dan lain-lain. Mereka memberikan pelayanan. Ya, ini bisa berhasil jika sang wanita memiliki pemicu naluri pelayanan. Namun jika tidak, tak peduli seberapa hebat pelayanan kamu, wanita tidak akan pernah jatuh cinta, apalagi cinta mati. Makanya, kadang kamu memberikan pelayanan dan berhasil karena memang pemicu naluri sang wanita adalah pelayanan. Nah, ada juga yang pemicu wanita materi, misalnya, kamu berikan pelayanan tidak akan berhasil. Kadang ada juga kamu mencoba untuk memberikan kata-kata seperti I love you, kamu cantik, I miss you. Ada yang berhasil, ada yang tidak. Kenapa? Karena wanitanya memiliki pemicu naluri kata-kata. Dan jika tidak berhasil, berarti pemicu nalurinya berbeda. Oke, sekarang dengarkan baik-baik. Ya, jika sang wanita memiliki pemicu naluri materi, ya memang aneh tapi nyata. Namun jika kamu kasih uang, selesai. Bukan karena dia matre, tapi memang dia pemicu nalurinya adalah materi. Kasih uang, selesai. Oke? Dia akan tergila-gila, tidak peduli kamu seperti apa. Oke, tidak peduli situasi kondisi. Dia bilang dia mau cowok ganteng, kamu tidak ganteng, tapi kamu kasih uang, selesai. Lalu kalau yang sentuhan ya, kamu sentuh. Oke? Kamu sentuh, kamu pegang rambutnya, tangannya, kata-kata tadi saya bilang, kamu bilang I love you, I miss you. Quality time, kamu berduaan sama dia, membicarakan sesuatu yang dalam, dan pelayanan, kamu melayani dia. Nah, jika hal ini dapat kamu lakukan, maka wanita cinta mati. Nggak pakai lama, nggak pakai susah-susah, karena kamu langsung men-trigger pusat dari nalurinya yang membuat dia cinta mati, dan dia tidak punya pilihan lain selain mencintai kamu. Selesai. Oke. Pernah dengar kalimat cinta karena terbiasa? Banyak teman-teman wanita saya curhat kepada saya. Mereka bilang mereka punya teman atau kenalan yang tadinya sih mereka gak suka.
tapi karena terbiasa jalan, terbiasa ngobrol, terbiasa curhat, terbiasa berduaan, makanya tiba-tiba jadi cinta. Nah, kalimat cinta karena terbiasa juga pasti kamu sering dengar, dan banyak juga kamu lihat teman-teman wanita kamu yang seperti itu. Tadinya teman biasa atau abang adik, tapi jadi cinta karena terbiasa. Nah, tapi yang aneh, ada juga pria yang mengejar wanita, mungkin kamu, dia udah terbiasa mengejar wanita, dia udah temenan misalnya bertahun-tahun, tapi wanitanya gak cinta-cinta. Bukannya cinta itu bisa timbul karena terbiasa. Kok ada yang udah bertahun-tahun temenan, ada yang bertahun-tahun abang adik misalnya, atau ada yang bertahun-tahun ngejar, wanitanya gak terbiasa. Dan ya maksudnya udah biasa, tapi wanitanya gak cinta. Kenapa? Kalau kita lebih teliti, kalimat cinta karena terbiasa, kita harus tahu dulu terbiasanya terbiasa apa. Yang jelas, terbiasa di sini bukan terbiasa dikejar, bukan terbiasa jadi teman, bukan terbiasa jadi abang adik, atau bukan terbiasa ngobrol dan lain-lain. Terbiasa yang wanita maksud di sini adalah terbiasa nyaman. Kalau wanita terbiasa nyaman dengan kamu, maka dia akan cinta. Itu yang dimaksud wanita. Jadi kalau kamu dapat membuat wanita nyaman, dia terbiasa dengan kenyamanan, maka dia akan cinta. Bahkan cinta mati. Kenapa? Karena jika wanita sudah terbiasa nyaman dengan kamu, pada saat kamu pergi, atau pada saat kamu cuek, atau pada saat kamu tiba-tiba hilang, maka mereka akan merasa risih, akan merasa ada sesuatu yang hilang, akan merasa janggal, akan merasa stres. Itu bagaikan kamu yang terbiasa merokok misalnya. Jadi ada efek ketagihan di situ. Pada saat kamu udah biasa ngerokok, terus kamu nggak ngerokok lagi, nggak enak rasanya. Terbiasa hidup mewah misalnya, tiba-tiba kamu jatuh miskin, nggak enak rasanya. Pokoknya jika kamu sudah terbiasa, pada saat sesuatu yang kamu nyaman tersebut diambil dari kamu akan berusaha berjuang mati-matian untuk mendapatkan apa yang biasa itu. Jika kamu dapat membuat wanita terbiasa dengan kenyamanan bersama kamu, maka mereka akan jatuh cinta, bahkan cinta mati. Langkah untuk membuat wanita cinta mati, bahkan membuang semua logika atau preferensi atau tipe idealnya, dan bahkan memilih kamu yang bukan tipe idealnya, yaitu satu, buat dia nyaman, kedua, buat wanita butuh, dan ketiga, cinta mati. Pada saat kamu buat wanita nyaman, dia akan jadi butuh. Nyaman di sini nggak mesti harus butuh waktu lama-lama sebenarnya. Untuk membuat wanita nyaman, kamu nggak mesti butuh waktu bertahun-tahun. Kamu cukup tahu apa pemicu naluri dia, berikan itu, dia langsung nyaman. Ada 5 pemicu naluri: materi, sentuhan, kata-kata, quality time, dan pelayanan. Kalau materi, kamu kasih wanita materi, kasih aja. Kalau sentuhan, kamu sentuh wanita. Kalau pelayanan, kamu layani dia. Kalau quality time, kamu berduaan sama dia. Dan kalau kata-kata, kamu puji-puji dia. Simple. Jika kamu sudah tahu pemicu naluri wanita, kamu cukup memberikan pemicu naluri tersebut 3 kali, lalu berhenti sejenak, terus berikan lagi 2 kali, lalu berhenti sejenak, lalu berikan lagi 5 kali. Ya, jadi total 10 kali memberikan pemicu naluri yang wanita inginkan. Tapi ada jedanya, 3 berhenti sejenak, 2 berhenti sejenak, 5. Dengan begitu kamu akan lihat respon yang berubah. Dia akan jadi nyaman sama kamu. Ya, itu penting. Di rekaman pertama saya sudah berikan contoh ya, tadi kalau sentuhan pegang rambutnya, pegang tangannya. Kalau materi, kasih hadiah, kasih materi. Kalau kamu cukup kaya, kasih uang, beres. Tapi wanita itu bukan matre sebenarnya. Dia kasih uang karena memang pemicu nalurinya ya materi. Nah, kalau kamu nggak punya uang, kamu kasih hadiah-hadiah aja. Yang penting berbentuk hadiah, gitu, berbentuk materi, yang lucu-lucu, yang pokoknya kamu sering-sering beliin sesuatu deh, nggak mesti mahal kok. Itu udah memicu nalurinya itu. Kalau kata-kata kamu puji-puji dia, senang tuh. Ada kan cewek yang suka dipuji-puji. Kalau misalnya
quality time ngapain? Kamu ajak dia berduaan, ngobrol aja, ngobrol apa yang dia suka. Kuncinya nih untuk yang quality time, kamu harus tahu hobi dia, terus ngomongin hobinya. Ntar kamu ngomongin hobinya, kamu banyak nanya, ntar malah dia yang cerewet gitu. Dia bisa ngomong berjam-jam. Bagi yang pemicu naluri quality time, dia bisa ngomong berjam-jam, kamu bisa cuma diam dengerin dia ngomong. Tapi lucu, dia yang banyak ngomong malah dia yang jatuh cinta, kan lucu, enak kan, kamu tinggal dengerin. Nah biasanya wanita-wanita ini kalau yang tipe-tipe punya duit high class bakal ngajak kamu nge-wine yuk gitu, atau nge-beer yuk, atau dinner yuk gitu. Nah itu quality time itu biasanya. Terus berdua ngobrol hal sesuatu yang deep, yang dalam, bla bla bla, filosofis. Pelayanan gimana? Layani dia, layani nggak mesti ke pembantu, layani yang sedikit-sedikit. Contohnya, misalnya dia lagi jalan bawa tas, bawain tasnya. Nggak usah sosok alpha male. Dia lagi bawa tas, bawain tasnya. Udah, simpel aja. Dia lagi mau masuk ke taksi atau masuk ke mobil, bukain pintunya. Dia lagi jalan, misalnya dia pakai sepatunya sneakers, habis fitness, tali sepatunya kebuka gitu, iketin tali sepatunya, tapi jangan gaya kayak pembantu. Iketinnya tuh kayak gentleman, kayak noble. Kamu iketin sepatunya bukan kayak pembantu, tapi kamu memang gentle aja iketin sepatunya. Dia bakal ngeliat kamu keren. Gak apa-apa, namanya juga pemicu naluri pelayanan. Walaupun kadang-kadang memang kelihatannya kayak pembantu sih kamu melayani dia, tapi itu bisa bikin dia cinta mati. Jadi ya worth it aja. Kalau ada yang bilang jangan melayani cewek, orang bego. Kalau naluri pelayanan, dia mau kok dilayani, dia seneng dan dia bakal cinta mati. Ya udah worth it juga kan. Nah terus ada satu lagi soal kenyamanan nih. Kamu harus bener-bener bisa nggak maksa si cewek. Dengan kata lain, nggak usah buru-buru pengen dapetin cewek. Jangan mentang-mentang mau pikir wah gue udah picu nalurinya harusnya dia suka dong. Jangan, tenang. Kadang misalnya gini, dia udah nyaman nih, terus kamu wah dia udah nyaman, terus kamu pengen ngajak dia jalan kan karena nafsu kan, wah ajak jalan nih cewek nih, asik, dia udah tertarik, terus kamu telepon dia ajak jalan, ceweknya nggak mau. Nah biasanya respon cowok bakal kayak gini, wah nih cewek udah tertarik sama gua, nalurinya udah kepicu, harusnya dia mau nih jalan sama gua, berarti caranya gua omelin aja, terus kamu apaan sih, ayo jalan gitu. Nah ceweknya malah ilfil. Kamu sebenarnya bisa ngomel-ngomelin cewek, bisa maksa dia, nggak usah maksa sih, bisa kayak bikin sedikit drama lah, kayak kamu apa sih, aku pergi nih kalau kamu nggak mau jalan sama aku jalan nih sama cewek lain. Terus ceweknya bilang oh iya udah aku jalan sama kamu. Ada momennya, tapi momennya pada saat dia udah butuh. Nah kalau di dalam fase kenyamanan jangan dipaksa. Kadang ceweknya bilang kamu ngajak jalan, jalan yuk, terus ceweknya bilang enggak, males, atau aku mau jalan sama cowok. Jangan cemburu, kamu bilang aja oh udah, oke, next time deh ya, kalau kamu ada waktu kamu telepon aku lah. Nah kalau dia emang udah bener-bener nyaman sama kamu, nanti dia nyariin kamu jangan cemburu, pokoknya tenang aja, jangan cemburu, jangan maksa. Tapi dibalik itu kamu terus picu nalurinya gitu. Kamu misalnya dia kata-kata nih pemicu nalurinya, kamu bilang jalan yuk, oh enggak aku mau jalan sama cowok lain. Kamu bilang gini, oh jalan sama cowok lain, oh ya udah apa, jalan aja sama dia. Kapan-kapan kalau kamu ada waktu jalan sama aku ya. Kamu mau jalan sama siapa aja tetap cantik kok. Kamu mau jalan sama siapa aja kelihatannya keren kok. Kamu mau jalan sama siapa aja tetap aja mempesona. Nah, bilang aja gitu, pelan-pelan, nanti lama-lama dia yang tergila-gila sendiri. Jadi untuk bangun kenyamanan jangan maksa, tenang, jangan cemburu, tenang. Kadang cewek tuh suka ngetesnya dia, oh gue jalan sama cowok, terus dia mau lihat cemburu nggak ya? Kamu cemburu, mampus. Oke, itu dibutuhkan yang namanya ego control, mengontrol ego sendiri, tenang. Nanti pada saat kamu bisa kontrol ego, kontrol nafsu, dan kamu terus picu nalurinya, nanti ceweknya setia sendiri kok. Dia yang ngajak kamu jalan, dia yang tergila-gila, dia yang nelfon kamu. Terus nanti kamu ngomong apapun, dia cuma bisa bilang gini, ya udah terserah kamu aja, kamu mau ngapain terserah, kamu mau kesini terserah. Dia udah pasrah gitu. Aneh kan? Tapi memang begitu kenyataannya. Banyak teman-teman wanita saya yang curhat, mereka tuh udah di segala macamnya sama cowok, udah di tanda kutip disiksa lah, tanda kutip diperlakukan nggak baik lah. Dan saya selalu
kasih advice, bilang sama mereka udahlah tinggalin aja. Terus mereka cuma bilang oh iya deh tinggalin, tapi ya terserah dia lah mau gimana. What? Halo. Kamu udah diperlakukan gak baik, kamu bilang terserah dia. Ya itu karena setelah saya sadari, karena ini naluri udah terpicu banget, si cewek udah pasrah habis-habisan. Tapi awalnya pada saat masih membangun kenyamanan itu, kamu bakal dites habis-habisan. Dia pergi sama yang lain, dia gak mau ngikutin kamu, dia cemburu, bikin kamu cemburu. Ego kontrol sekali lagi. Apapun yang ceweknya bilang, apapun yang ceweknya nolak kamu atau bikin cemburu, tenang aja, gak usah takut kehilangan. Tapi dibalik itu terus picu nalurinya. Nanti lama-lama dia menyerah sendiri, tanda kutip luluh kan gitu. Ya, relax, santai. Nah itu membangun kenyamanan. Nanti ada barometernya. Barometernya adalah tanda atau clue atau kode-kode yang dikasih cewek, baik dari perkataannya, baik dari perbuatannya atau bahasa tubuhnya, body language-nya. Ntar ada kode-kode yang cewek kasih secara sadar atau tidak ya. Nah, di situ kamu harus eskalasi. Eskalasi itu melakukan peningkatan. Jadi biasanya cuma ngobrol doang, apa segala macam. Ini kamu berani pegang tangannya, berani peluk, berani cium. Nah, ada fase di mana pada saat kamu pegang, peluk, cium, ceweknya apaan sih lu gitu. Nah, sekali lagi ego kontrol. Tenang, oh ya nggak apa-apa, gue agak khilaf, santai. Nanti ceweknya malah nyariin kamu, malah minta dicium lagi. Ya, eskalasi. Pada saat eskalasi udah nyaman, pokoknya dia udah mulai tanda kutip luluh, masuk fase butuh. Itu kan tadi nyaman, sekarang bikin butuh. Nah, pada fase butuh, kamu yang hilang nanti, kamu yang pergi-pergi, kamu yang bilang sama cewek apaan sih kamu ganggu-ganggu, aku lagi kerja, ngapain sih nelfon-nelfon. Nah, di situ saatnya kamu jual mahal. Pada saat kamu jual mahal, makin menjadi ceweknya nanti, makin tergila-gila. Jadi bikin nyaman dulu, ciptakan kenyamanan. Yang paling susah sih emang ego kontrol. Itu paling susah. Ceweknya bikin kamu cemburu, ceweknya jalan sama cowok lain. Kadang lebih gilanya, ceweknya janjian sama kamu berdua, taunya dia ngajak cowok, kalian bertiga, terus dia kayak mesra-mesraan sama cowoknya. Terus kamu bakal mikir, gila nih cewek, ngajak gue jalan berdua, taunya ngajak cowok terus mesra-mesraan. Nah, kamu kesal sendiri di situ, terus kamu cuekin dia, terus kamu pergi ninggalin dia. Jangan, tenang aja. Kadang cewek ngajak cowok, terus kamu dateng, terus kamu kaget ada cowok dia mesra-mesraan, kamu senyum aja, kamu bilang wah kalian berdua cocok ya, kayak gitu. Terus kasih lagi pemicu nalurinya, misalnya pemicu nalurinya kata-kata gitu, dia sosok mesra-mesraan sama cowok, kamu bilang gini, wah kalian berdua cocok ya, kamu tambah cantik loh kalau di dekat dia, gitu. Terus ceweknya jadi disukainya sama kamu ya. Ego kontrol itu penting. Begitu kamu lose control, aduh hilang, nyeseknya lebih dalam. Jadi lebih baik santai aja, penting ya. Kalau udah dia fase butuh, kamu sering ngomel-ngomel, tapi jangan posesif ya. Kalau ada sesuatu yang kamu gak suka, jangan marahin si cewek. Marahinnya, ngomel-ngomel beda marahinnya. Marahin tuh maksa si cewek untuk melakukan apa yang kamu inginkan. Kalau ngomel-ngomel tuh kamu kesel, tapi ujung-ujungnya kamu yang pergi, bukan maksa nih. Bedanya gini, misalnya dia udah fase butuh nih, terus ceweknya mau jalan sama cowok. Nah kebanyakan cowoknya posesif, cemburu, dia bilang gini, kamu apaan sih jalan-jalan sama cowok? Nggak boleh, pokoknya kamu nggak boleh keluar, nggak boleh pergi-pergi. Kamu sama aku sekarang juga, nggak mau tahu. Pokoknya kamu nggak boleh pergi sama dia. Awas kamu, nggak boleh. Gitu. Terus ceweknya, apaan sih kamu pergi? Nggak boleh. Pokoknya kamu sini. Gitu. Terus ceweknya mau pergi, jadi nggak boleh, jadi debat-debat. Yang harus kamu lakukan marah, tapi ujungnya kamu yang pergi, bilang gini, oh kamu pergi sama dia, nggak boleh, ngapain sih pergi sama dia? Ya aku mau pergi. Ya udah, kamu pergi sama dia, pergi aja. Tapi jangan pernah ketemu aku lagi, aku malas ketemu kamu. Nah ujungnya kasih lihat kamu pergi, bukan kamu maksa dia untuk ngikutin kamu. Beda. Pada saat kamu bilang kamu pergi, ya udah kamu pergi sama dia, jangan pernah ketemu aku lagi, jangan pernah telepon, hapus sosial media, hapus nomor aku, udahlah, fuck you. Gitu, kadang harus kasar dikit. Karena cewek itu seneng sama cowok-cowok antagonis yang kayak di sinetron. Suka, makanya cewek-cewek kan suka bad boy. Tapi bukan kamu harus jadi bad boy. Saya sendiri bukan nggak suka jadi bad boy gitu. Bad boy kan kayak konyol-konyolan, bego-begoan, makeup artis.
saya sebenarnya nice guy, cuma ada elemen-elemen bad boy yang bisa diambil. Nggak mesti jadi bad boy, elemen-elemennya gitu, jadi kayak peran antagonis, suka ngomel-ngomel, suka ngancem-ngancem gitulah. Tapi nggak selalu, kamu juga harus jadi romantis, nggak needy, santai, nggak abusif, nggak tengil kayak bad boy pakai apalah anting di hidung lah, whatever lah. Ya, cuma ada elemen-elemen bad boy aja yang perlu kamu ambil. Kayak tadi ngomel-ngomel, ngomong sedikit kasar, fuck you, aku tampar kamu, aku lempar kamu dari lantai 7, mau kamu aku seret jidatnya ke tembok. Kayak gitu-gitu penting sebagai bumbu sebenarnya. Ya. Saya belajar ini dari cewek lesbi. Oke. Gila ya. Ya begitulah hidup, kadang pengalaman seseorang tidak terduga, dan saya sendiri shock. Kalau kamu pernah nonton video Godlike, saya belajar Godlike dari seseorang yang datang dari daerah terus ke Jakarta, nggak punya duit, nggak kenal siapa-siapa, tiba-tiba dalam waktu singkat bergaul sama artis-artis, model dan lain-lain. Itu saya belajar dari dia. Masih cowok, sekarang belajarnya dari wanita lesbi. Terus si wanita lesbi ini by the way punya teman lagi lesbi juga, itu lebih dahsyat lagi katanya. Saya belum pernah ketemu, mau diketemuin. Temennya lesbi ini, dia bisa punya 2 pacar sekaligus, terus tinggalnya satu rumah, jadi bertiga. Itu what? Kok bisa gitu? Dia bisa meyakinkan 2 wanita normal untuk pacaran sama si wanita lesbi ini, terus tinggal satu rumah bertiga. Ingat, kalau kamu pengen belajar lebih banyak, kamu bisa dapetin produknya yaitu cinta